Demi melunasi hutang keluarga, Arini dipaksa menikah dengan seorang pria tua kaya yang bahkan tidak ia kenal. Ia pikir semuanya akan berakhir setelah akad. Ternyata, itu adalah awal dari hidup barunya yang kelam. Bukan suaminya yang menyakitinya, tapi istri sah yang belum pernah diceraikan. Arini dijadikan istri kedua tanpa sepengetahuannya. Dan sejak hari pertama di rumah itu, hidupnya berubah jadi neraka. Halo Bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, dan hati yang kuat menghadapi ujian hidup. Jangan lupa, Bunda, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup selanjutnya. Namaku Arini, usia 22 tahun. Aku tumbuh di keluarga sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana. Ayahku sudah lama meninggal, meninggalkan kami bertiga. Aku, adikku Farhan, dan ibuku. Sejak kecil aku belajar menerima kekurangan, tak pernah meminta apapun. Bahkan saat aku tahu baju seragamku robek dan tas sekolahku sobek di bagian bawah. Tapi satu hal yang tak pernah aku duga, ibuku menjualku. Bukan ke sindikat gelap, bukan ke penculik, tapi ke pria tua kaya yang bahkan aku tak kenal. Semuanya bermula ketika ibu mulai gelisah sebulan lalu. Telepon datang terus-menerus. Wajahnya makin pucat setiap hari. Aku tahu ada masalah, tapi beliau tak pernah bicara. Sampai malam itu, aku pulang kerja, dan mendapati ibu duduk di ruang tamu bersama seorang pria parubaya dengan jam tangan mahal dan parfum menyengat. "Arini," kata ibu, "duduk sini dulu. Ini Pak Hendra. Dia mau menolong kita." Aku duduk dengan bingung, berusaha sopan. Tapi nada suara ibu membuat perutku berputar tak karuan. "Mama banyak utang, Rin. Rumah ini bisa disita. Adikmu butuh biaya sekolah." "Mama, gak sanggup lagi. Tapi Pak Hendra mau bantu. Kalau kamu bersedia menikah dengannya." Dunia rasanya runtuh di depanku. Menikah? Dengan orang yang bahkan baru kulihat malam itu? Pak Hendra hanya tersenyum kecil. "Saya nggak akan menyakiti kamu, Arini. Saya cuma butuh pendamping. Saya sendirian. Kalau kamu setuju, semua utang ibumu saya lunasi malam ini juga." Aku menatap ibu. Kukira beliau akan melihat ke mataku, menyesal, atau sekadar menunjukkan ragu. Tapi tidak. Beliau hanya memalingkan wajah dan berkata, "Ini kesempatan, Rin. Kamu nggak punya pilihan lain." Aku ingin berkata tidak. Aku ingin berlari. Tapi malam itu, Farhan demam tinggi, dan aku mendengar ibu mengisak sendirian di dapur. Hancur, lelah, tersudut. Malam itu aku tidak tidur. Dan pagi harinya, aku setuju. Hari pernikahan berlangsung di rumah besar Pak Hendra. Bukan di pelaminan. Bukan dengan bunga-bunga dan undangan. Hanya satu meja, dua saksi, dan suara ijab kabul yang terasa seperti hentakan palu di dadaku. Setelah itu, Pak Hendra hanya berkata, "Mulai sekarang rumah ini milikmu juga. Kamu istri saya yang sah." Tapi yang tidak aku tahu, saat itu, ada wanita lain yang diam-diam memperhatikanku dari lantai atas. Matanya tajam, wajahnya cantik tapi dingin. Dialah istri pertamanya. Dan hidupku di rumah itu baru saja dimulai. Malam itu, aku berdiri di depan sebuah kamar besar dengan pintu kayu mahal dan pegangan berlapis emas. Rumah ini terlalu sunyi. Tak ada suara musik, tak ada tawa keluarga. Hanya gema langkahku sendiri di lantai marmer yang dingin. Pak Hendra membawaku ke kamar dengan senyum tipis. "Kamar ini untukmu. Mulai sekarang, ini rumahmu juga." Aku masuk pelan-pelan. Lampu gantung bergoyang pelan di langit-langit. Cahayanya kuning temaram. Di tengah kamar, tempat tidur besar dengan spray putih bersih. Seperti ruangan hotel mahal yang tidak berjiwa. Aku meletakkan tasku di pojok. Diam. Menunggu. Entah menunggu apa. Lalu pintu tertutup di belakangku. Pak Hendra masuk. Ia berdiri di dekat pintu. Tangan dimasukkan ke saku celana panjangnya. "Arini," katanya pelan. "Aku tahu kamu nggak cinta.
Aku juga nggak akan menuntut itu darimu. Aku menunduk. Aku cuma minta satu. Hargai rumah ini. Hargai keberadaanku. Aku tidak akan menyakitimu selama kamu tidak melanggar batas. Aku mengangguk. Tidak bicara. Tidak berani. Lalu ia pergi, meninggalkan kamar itu. Aku terdiam lama. Lalu duduk di pinggir ranjang, mencoba memahami semuanya. Kenapa rasanya malah lebih dingin dari penjara? Pukul 2 dini hari. Aku terbangun karena suara pelan dari luar kamar. Seperti suara langkah kaki perempuan di lorong. Perlahan, aku berdiri, membuka pintu sedikit. Dan saat itulah aku melihatnya. Seorang wanita berdiri di ujung lorong. Rambutnya panjang, tubuhnya tegap. Ia memakai gaun tidur satin, dan matanya menatap lurus padaku. Tanpa bicara, tanpa ekspresi. Beberapa detik kami hanya saling memandang. Lalu dia berbalik, dan masuk ke kamar di ujung lorong. Aku mundur, menutup pintu, dan tubuhku gemetar. Karena aku tahu siapa dia. Dia bukan pembantu, bukan saudara. Dia istri pertama Pak Hendra. Dan tak seorang pun memberitahuku bahwa dia masih tinggal di rumah ini. Pagi harinya, aku duduk di ruang makan, sendirian. Pak Hendra sudah pergi sebelum matahari naik. Hanya ada teh hangat di meja dan piring kosong. Tak ada pembantu, tak ada suara, tak ada aktivitas seperti rumah normal. Rumah ini besar, mewah, dan sunyi. Aku masih belum berani bertanya apapun. Masih terjebak dalam rasa syok. Tapi wajah wanita tadi malam terus berputar di kepalaku. Siapa dia? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Aku pikir aku istri satu-satunya. Sekitar pukul 10, aku mencoba keluar kamar untuk berkeliling rumah. Tapi saat melewati tangga menuju lantai 2, langkahku terhenti. Di ujung tangga, wanita itu berdiri. Gaun rumahnya kali ini berwarna gelap. Wajahnya sama seperti semalam. Dingin, tajam, dan mematikan. "Kamu tidur nyenyak?" tanyanya datar. Aku hanya mengangguk pelan. Jantungku berdetak terlalu cepat. Dia melangkah turun, perlahan. Langkahnya seperti menghukum lantai marmer satu-satu. "Namaku Anita," katanya. "Kamu pasti belum dikasih tahu siapa aku, kan?" Aku tidak menjawab. "Aku istri sah Pak Hendra. Kami belum pernah bercerai. Dan kamu, Arini, adalah kejutan kecil yang menyebalkan." Aku ingin bicara, membela diri, menjelaskan bahwa aku bahkan tidak tahu apa-apa. Tapi suaraku hilang, tercekik oleh rasa takut dan malu. Anita tersenyum miring. Lalu dia melangkah melewatiku. Tapi sebelum benar-benar pergi, dia berbisik di telingaku, "Rumah ini belum milikmu. Dan aku akan pastikan, kamu tidak akan betah di sini." Hari itu aku mengurung diri di kamar. Bukan karena lelah, tapi karena aku tahu, aku masuk ke dalam rumah yang salah. Bukan rumah dengan 2 pintu, tapi rumah dengan 2 perempuan. Dan salah satu dari kami akan dihancurkan. Hari ketiga aku di rumah itu. Aku bangun pagi-pagi sekali, memberanikan diri ke dapur. Kukira setidaknya aku bisa bantu menyiapkan sarapan, agar rumah ini tidak terlalu dingin. Tapi ternyata, semua sudah tertata di meja makan. Rapi, panas. Aku bingung. Siapa yang memasaknya? "Silakan duduk." Suara itu datang dari belakangku. Anita. Ia mengenakan baju rumah berwarna lembut. Senyum tipisnya seperti pelapis dari belati yang ia sembunyikan. "Biasanya aku masak sendiri," katanya sambil menuangkan teh. Pak Hendra lebih suka tangan istrinya yang menyentuh makanannya. Aku hanya tersenyum kikuk. Kami duduk berseberangan. Hening. Hanya suara sendok dan piring. Tapi aku sadar, matanya terus mengawasiku. Seolah setiap kali aku mengangkat sendok, dia menghitung detik. Dan entah kenapa, lidahku keluh. Aku tidak bisa menelan makanan itu. "Ada yang aneh?" tanyanya dengan nada manis. Aku menggeleng cepat. "Enggak, enak kok." "Ya makan dong. Habisin."
Nada suaranya berubah seketika. Masih tersenyum, tapi penuh tekanan. Tanganku gemetar. Aku suapkan perlahan sesuap nasi ke mulut. Dan saat itu, aku mencium sesuatu yang ganjil. Aroma tajam. Bukan dari lauk, tapi dari kuahnya. Aku menelan cepat-cepat. Jantungku berdetak tak beraturan. "Jangan takut, Arini," katanya. Matanya menusuk. "Aku cuma ingin kamu betah di sini. Tapi kamu harus belajar siapa yang lebih dulu jadi istri." Malam harinya, aku sakit perut. Sing. Rasanya seluruh tubuhku menolak sesuatu dari dalam. Aku tidak bisa tidur. Hanya bisa menunduk di kamar mandi. Muntah-muntah sampai tak ada yang keluar lagi. Dan di sela keheningan malam, aku mendengar langkah kaki lewat di depan kamarku. Langkah pelan, tenang dan penuh kemenangan. Aku tahu, Anita sedang bermain pelan. Dan aku adalah tamu tak diundang, yang harus disingkirkan secara perlahan. Beberapa hari setelah kejadian di meja makan, tubuhku belum benar-benar pulih. Nafsu makan hilang. Perutku masih sering perih. Tapi bukan hanya rasa sakit yang membuatku lemas. Pak Hendra mulai berubah. Awalnya, setiap pagi ia menyapaku. Bertanya apakah aku butuh sesuatu. Menjaga jarak, tapi tetap sopan. Tapi kini, dia nyaris tak bicara. Bahkan menatap pun jarang. Saat kami sarapan bersama pun, ia lebih banyak diam, lalu buru-buru berangkat entah kemana. Dan setiap kali aku mencoba bicara, dia hanya menjawab dengan 1-2 kata. Dingin, seperti sudah lelah sebelum mendengarku. Aku tahu ada yang berubah. Dan aku tahu siapa yang mengubahnya. Sore itu, saat aku keluar kamar hendak mengambil air, aku tak sengaja mendengar suara dari ruang kerja. Pintu setengah terbuka, dan aku mendengar suara Anita. Lembut, tapi menusuk. "Kamu tahu, kan, aku gak pernah mempermasalahkan kamu menikah lagi. Tapi Arini itu tidak menghormatiku. Bahkan tidak pernah menyapaku. Dia membuat rumah ini tidak nyaman." Suara Pak Hendra terdengar pelan, nyaris tak terdengar. Mungkin dia hanya canggung. Canggung. Anita tertawa pelan. Atau dia pura-pura polos padahal ingin merebut semuanya? Aku tahu jenis perempuan seperti itu. Diam-diam menguasai. Aku mundur pelan, kembali ke kamar. Tapi aku tidak menangis. Karena kali ini aku mulai sadar. Aku sendirian. Aku dijual oleh ibuku. Disambut dengan racun. Dan kini ditinggalkan oleh orang yang seharusnya membelaku. Malam itu aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, mataku sayu. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Perempuan yang kutatap di cermin bukan lagi Arini yang pasrah. Dia sedang belajar bertahan. Karena jika dunia memaksaku masuk ke dalam neraka, aku harus belajar berjalan di apinya. Sudah hampir 2 minggu aku tinggal di rumah besar ini. Tapi setiap hari terasa seperti hukuman yang tak ada habisnya. Aku tak pernah diajak bicara oleh siapapun. Tak ada pembantu. Tak ada tetangga yang datang. Rumah ini hanya berisi suara langkah Anita yang tenang dan suara detik jam dinding yang semakin lama semakin menyiksa telinga. Pak Hendra, entah sejak kapan aku hanya bisa melihat punggungnya. Setiap malam ia pulang terlambat. Dan setiap pagi pergi sebelum aku membuka mata. Bahkan ketukan kecilku di pintu kamarnya tidak pernah mendapat jawaban. Aku tidak tahu apakah dia menjauh karena merasa bersalah, atau karena sudah benar-benar tidak peduli. Yang jelas, aku ditinggalkan hidup-hidup di rumah yang megah, tapi dingin. Dan sunyi. Tapi pagi itu, ada yang berbeda. Saat aku membuka pintu kamar untuk mengambil segelas air hangat seperti biasa, aku menemukan selembar kertas terlipat tergeletak di lantai, tepat di bawah celah pintu. Tidak ada nama. Tidak ada pengirim. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Aku membuka pelan. Tulisan tangan di atasnya tidak banyak, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku menggigil. Berhati-hatilah dengan air minummu. Dan jangan terlalu percaya dengan senyum yang manis. Aku mematung.
Mataku langsung tertuju ke gelas air yang baru saja diletakkan di atas meja kecil dekat pintu oleh seseorang entah kapan. Aku tak pernah meminta air itu. Aku juga tidak pernah tahu siapa yang menyiapkannya setiap pagi. Selama ini aku mengira itu bentuk kebaikan Pak Hendra. Atau perhatian Anita yang palsu. Tapi sekarang aku tahu, bisa jadi itu adalah alat untuk mengendalikanku. Atau memperlambatku. Hari itu aku tidak meminum air itu. Tapi aku juga tidak membuangnya. Aku simpan. Dan malamnya diam-diam aku tuangkan setetes ke tisu putih. Tak terlihat warna. Tak ada bau. Tapi saat kertas tisu itu mulai menguning di tepinya, aku tahu, ada yang tidak beres. Keesokan paginya aku memutuskan keluar kamar lebih awal dari biasanya. Aku duduk di ruang tengah, pura-pura membaca buku. Walau mataku tak benar-benar fokus. Aku menunggu. Dan benar saja. Sekitar jam 6 pagi, aku melihat bayangan dari kejauhan. Seorang perempuan membawa nampan kecil berisi gelas. Anita. Langkahnya ringan, teratur, nyaris tanpa suara. Tapi aku bisa lihat wajahnya yang datar, tanpa ekspresi, saat ia meletakkan air itu di meja. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Tanpa menoleh, aku menahan napas lama, lalu tersenyum getir. Jadi, begini caramu, ya? Pelan, halus, tanpa suara, tapi mematikan. Dan surat tadi pagi, siapa yang mengirimkannya? Siapa yang masih peduli padaku di rumah ini? Atau, mungkinkah itu permainan lain? Untuk membuatku paranoid? Entahlah, yang aku tahu pasti, mulai hari itu, aku tidak akan lagi membiarkan diriku jadi boneka pasrah di tengah rumah megah yang busuk ini. Aku akan awasi setiap langkah mereka. Karena sekarang aku tahu, aku sedang berjalan di antara dua serigala. Sejak kutemukan surat tanpa nama itu, mataku tak lagi bisa benar-benar tertutup. Setiap suara kecil di lorong, setiap derit pintu, bahkan angin yang meniup tirai, membuatku waspada. Aku mulai menaruh kursi di balik pintu kamar saat malam. Bukan karena takut diculik, tapi karena aku sadar, aku sedang diburu secara perlahan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara yang membuatku terlihat seolah melemah karena waktu. Seolah aku sendiri yang membuat diriku hancur. Padahal semuanya ditanam secara halus. Dan malam itu, semua kecurigaanku terkonfirmasi. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun karena suara seperti langkah kaki ringan di luar kamar. Perlahan aku duduk di tepi ranjang, menahan napas, mendengarkan. Tinggi. Lalu, ketukan pelan. Bukan ketukan seperti orang ingin masuk, tapi ketukan seperti mehekeng. Kali. 2 kali. Diam. 3 kali. Diam. Dan kemudian hening. Aku tidak bergerak. Tidak bicara. Beberapa menit berlalu. Aku kira orang itu sudah pergi. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara napas. Lembut, pelan, tapi cukup dekat. Seperti seseorang sedang berdiri tepat di balik pintu. Dan mengintip melalui celah kecil bawah pintu kamar. Aku merangkak pelan ke arah pintu. Tak ada cahaya dari luar. Tapi aku yakin, ada mata di sana. Dan aku bisa merasakan, aku sedang diamati. Paginya, aku membuka pintu dengan sangat hati-hati. Koridor tampak kosong. Tidak ada jejak siapapun. Tapi ada sesuatu yang membuatku nyaris jatuh lemas. Kertas kecil, diselipkan di bawah vas dekat pintu. Tulisannya singkat. Kamu tidak tidur malam ini, ya? Tanganku langsung gemetar. Siapa yang menulis ini? Siapa yang tahu aku tidak tidur? Dan yang lebih menakutkan, sejak kapan dia berdiri di sana? Hari itu, aku tidak keluar kamar. Aku hanya duduk di kasur dengan punggung menempel ke tembok, memeluk lutut. Bahkan napas sendiri pun mulai terasa berat. Karena rumah ini bukan lagi tempat tinggal. Ini jebakan. Dan aku berada di dalamnya. Dengan satu-satunya harapan adalah bertahan lebih lama dari mereka yang ingin melihatku hancur. Hari-hariku berubah menjadi seperti berjalan di atas kaca. Pelan, rapuh,
dan selalu dalam bahaya untuk pecah kapan saja. Setelah malam itu, saat aku tahu ada seseorang yang mengintipku dari luar pintu, aku semakin yakin bahwa rumah ini tidak hanya penuh dengan dinding mahal dan perabot mewah, tapi juga penuh dengan mata. Hari itu, aku memberanikan diri berjalan ke lorong lantai 2, lorong panjang tempat pertama kali aku melihat Anita berdiri menatapku saat malam pertama. Biasanya aku menghindari tempat itu. Tapi entah kenapa, langkahku seolah tertarik ke sana. Seperti ada yang ingin kutemukan. Lorong itu panjang dan dingin. Di dindingnya tergantung beberapa lukisan besar dengan bingkai ukiran emas. Salah satunya, lukisan seorang wanita muda, duduk di taman dengan gaun putih dan tatapan kosong. Aku selalu mengira itu hanya dekorasi. Tapi hari itu, aku memperhatikannya lebih lama. Dan semakin kupandang, semakin aku merasa tidak nyaman. Bukan karena lukisannya menyeramkan, tapi karena ada sesuatu yang aneh. Tatapan perempuan di lukisan itu seperti sedang melihat langsung ke arahku. Aku mendekat. Lukisan itu besar, nyaris setinggi badanku. Aku berdiri hanya beberapa sentimeter di depannya. Dan saat aku memiringkan kepalaku ke kanan, mata di lukisan itu ikut miring. Dek! Aku mundur cepat. Jantungku berdebar keras. Kukira aku hanya berhalusinasi. Tapi saat aku menunduk, aku melihatnya. Celah kecil di belakang lukisan. Seperti lubang intip. Tanganku gemetar saat aku menempelkan wajah ke samping bingkai. Dan dari sudut yang sangat sempit, aku bisa melihat dinding putih dengan kursi rotan di seberangnya. Itu dinding kamarku. Itu posisi langsung ke tempat tidurku. Lukisan ini bukan sekadar lukisan. Ini adalah cermin satu arah. Dan selama ini, seseorang mungkin sudah mengamatiku dari balik lukisan ini. Aku hampir jatuh terduduk. Apa ini berarti? Setiap malam aku tidur, setiap kali aku ganti pakaian, setiap saat aku bicara sendirian, semua bisa dilihat? Oleh siapa? Anita? Pak Hendra? Atau orang lain yang tak pernah kutemui? Malamnya, aku tutupi seluruh lukisan itu dengan kain gelap dan menumpukinya dengan koper kosong. Aku tidak peduli bila terlihat aneh. Aku tidak peduli jika ada yang marah. Aku hanya ingin tidur, tanpa merasa telanjang di hadapan mata tak dikenal. Dan sebelum aku menutup mata, aku sempat menulis di kertas kecil dan menyelipkannya di bawah pintu kamarku sendiri. Isinya singkat. Jika kau melihatku dari balik lukisan itu, sekarang aku juga sudah melihatmu. Sudah 3 hari sejak aku menemukan lukisan yang ternyata bisa melihat langsung ke dalam kamarku. 3 hari juga aku tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan setelah kututup lukisan itu dengan kain tebal dan koper, bayangan tentang seseorang yang terus mengamati dari balik dinding itu tetap menempel di kepalaku. Kukira itu cukup untuk membuatku merasa aman. Tapi ternyata rumah ini tidak pernah selesai memberikan kejutan dan ketakutan. Sore itu, hujan deras mengguyur luar rumah. Aku berdiam di lorong lantai 2, tak jauh dari kamar. Sejak pagi, aku belum melihat Anita keluar dari kamarnya. Dan Pak Hendra seperti biasa, tak tampak batang hidungnya. Aku berdiri di depan sebuah pintu tua yang berada di ujung lorong, menghadap langsung ke arah taman belakang. Pintu itu berbeda dari pintu kamar lainnya. Warna kayunya lebih kusam. Pegangan pintunya berkarat. Dan setiap kali aku lewat, aku merasa ada sesuatu di balik sana. Pernah sekali aku mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci. Kukira hanya gudang kosong. Tapi hari ini, aku mendengar suara dari dalam. Awalnya samar, seperti suara gesekan. Lalu, bunyi seperti seseorang menarik napas pelan. Aku tempelkan telingaku ke pintu. Degup jantungku semakin cepat. Lalu tiba-tiba, terdengar ketukan balik. Dari dalam. 3 kali. Pelan. Tapi jelas. Aku terlonjak mundur. Mataku terbelalak. Tenggorokanku kering. Apa yang baru saja ku dengar? Malamnya, aku memberanikan diri kembali ke pintu tua itu. Kali ini, aku membawa lampu senter kecil yang biasa ku simpan di meja. Lorong sepi. Semua lampu sudah diredupkan.
Aku berdiri di depan pintu itu dan bicara pelan. Siapapun yang ada di dalam, aku tahu kamu ada. Tidak ada jawaban. Hanya sunyi. Dan degup jantungku sendiri yang terdengar. Aku letakkan senter di lantai. Lalu kujongkokkan tubuhku untuk mengintip dari celah bawah pintu. Gelap. Tapi kemudian, dua mata muncul. Mengintip dari dalam. Menatapku. Dan detik itu juga aku tahu. Aku tidak sedang berhalusinasi. Ada seseorang bersembunyi di kamar itu. Entah siapa. Entah sejak kapan. Dan yang lebih penting, mengapa? Aku bangkit, mundur perlahan, lalu berlari kembali ke kamarku. Mengunci pintu, menarik napas panjang sambil menahan tubuhku yang gemetar. Rumah ini bukan rumah biasa. Ada yang tinggal di balik pintu-pintu tua. Ada rahasia yang belum terungkap. Dan aku bukan lagi penghuni. Aku tawanan. Aku tak pernah lupa tatapan mata dari balik celah pintu tua itu. Dingin, sunyi, tapi tidak jahat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, aku mendengar suara manusia. Bukan dari lorong, bukan dari langkah kaki, tapi dari balik tembok kamarku sendiri. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku belum tidur. Duduk memeluk lutut di atas kasur. Mataku menatap dinding di samping kanan. Tempat lukisan mengintai itu pernah tergantung. Aku pikir aku hanya sedang lelah. Tapi saat rumah benar-benar senyap, aku mendengar bisikan. Lembut, serak, tapi jelas. Kamu Arini, ya? Dek. Aku membeku. Aku menoleh perlahan ke dinding. Bukan ke lukisan, tapi ke bawah, ke sisi dinding yang tersambung dengan lorong belakang rumah. Suaranya berasal dari sana. Jangan kaget. Jangan balas dengan suara keras. Nanti mereka dengar. Aku bergidik. Tapi entah kenapa, aku tidak takut. Suara itu tidak mengancam. Suara itu seperti seseorang yang sudah lama menahan semuanya sendirian. Siapa kamu? Bisikku pelan, mendekat ke tembok. Tidak yakin apakah dia bisa mendengarnya. Beberapa detik hening. Namaku Nadia. Dulu aku juga tinggal di sini. Napas tercekat di tenggorokanku. Apa maksudnya dulu? Kenapa dia ada di balik tembok? Kamar tempat kamu tidur sekarang. Dulu kamar tamu. Aku dikurung di kamar sebelahnya selama 2 tahun. Karena aku tahu terlalu banyak. Aku mulai merinding. Anita, bukan istri biasa. Dia bukan hanya cemburu. Dia menyimpan sesuatu. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tanganku gemetar. Kalau kamu gak keluar dari rumah ini, kamu akan bernasib sama seperti aku. Tapi kamu masih hidup, kan? Tanyaku cepat, tanpa sadar meninggikan suara. Untuk sekarang, iya. Tapi aku bukan tahanan Anita. Aku tahanan Pak Hendra. Aku menutup mulutku dengan tangan. Hati-hati dengan keduanya. Mereka berpura-pura saling membenci. Tapi sebenarnya mereka bekerja sama. Suaranya semakin pelan. Aku akan bicara lagi kalau aman. Jangan buka pintu manapun yang tidak kamu tahu kemana arahnya. Dan satu lagi. Aku menempelkan telinga lebih dekat ke dinding. Jangan percaya siapapun yang memberikanmu air minum. Lalu, hening. Malam itu aku duduk di lantai sampai pagi. Tak bisa tidur. Tak bisa menangis. Pikiranku kacau. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Mereka yang terlihat musuh, belum tentu musuh. Dan mereka yang tampak sebagai penyelamat, bisa jadi pemangsa dalam bentuk paling halus. Sejak malam itu, sejak suara dari balik dinding menyebut nama Nadia, pikiranku tak pernah lagi tenang. Setiap langkah di rumah ini seperti sedang berjalan di antara dua kutukan. Dan kini, setelah tahu bahwa Pak Hendra dan Anita bukan sekadar pasangan saling benci, aku mulai melihat rumah ini dengan cara berbeda. Bukan hanya dingin, bukan hanya beracun, tapi penuh jebakan. Hari itu, listrik sempat padam sekitar pukul 2 siang. Lampu mati. Suara hujan deras menghantam jendela. Aku ada di dapur saat itu. Tiba-tiba,
Aku mendengar bunyi logam berat yang menyeret dari arah ruang belakang. Suara itu dalam dan berat. Bukan suara pintu biasa. Dan aku tahu, suara itu datang dari ruang penyimpanan di belakang dapur. Tempat yang selalu dikunci. Tempat yang hanya dimasuki oleh Pak Hendra. Rasa takut dan penasaran bertabrakan dalam dadaku. Tapi langkahku tetap berjalan ke sana. Pintu ruang penyimpanan itu biasanya terkunci. Tapi hari itu, terbuka setengah. Dan di dalamnya, remang-remang. Tak ada cahaya. Dengan tangan gemetar, aku mendorong pintunya perlahan. Ruangan itu kecil. Dindingnya dari semen kasar. Tapi yang membuatku berhenti bernapas adalah benda besar di sisi kanan. Lemari besi berwarna gelap dengan roda pemutar kombinasi di bagian tengah. Lemari itu terbuka. Pintunya menganga seperti mulut yang lupa menutup. Dan di dalamnya, ada pakaian perempuan. Berjamur. Dengan noda kecoklatan seperti darah kering di bagian ujung kerahnya. Di bawahnya, tumpukan foto lama. Ku keluarkan satu. Tanganku membeku, mataku membelalak. Foto perempuan muda mengenakan gaun putih, duduk di taman. Wajahnya tersenyum. Dan itu, perempuan di lukisan lorong atas. Di belakang foto itu tertulis, Nadia, hari pertunangan, 2016. Tubuhku lemas. Mataku berpindah ke setumpuk benda lain di dalam lemari. Beberapa lembar surat menyurat. Rekaman CCTV, dan satu kalung kecil dengan inisial N. Aku langsung menutup lemari itu perlahan, mundur perlahan, dan kembali ke dapur dengan napas tak beraturan. Seluruh tubuhku menggigil. Nadia bukan hanya perempuan yang pernah tinggal di rumah ini. Dia adalah bagian dari masa lalu yang coba dikubur. Dan lemari itu adalah makam bisu bagi rahasia yang belum selesai. Aku masuk kamar dan mengunci pintu. Malam itu aku tak berani tidur. Karena sekarang aku tahu, rumah ini menyimpan seseorang. Dan menyembunyikan sesuatu. Dan aku sudah terlalu dekat dengan kebenaran yang bisa membuatku lenyap. Sejak aku menemukan pakaian Nadia yang berlumur noda, dan fotonya di dalam lemari besi itu, tidur jadi hal yang mustahil bagiku. Aku menatap langit-langit kamar setiap malam. Mencoba mengatur napas agar tak panik. Tapi suara-suara kecil di luar, langkah kaki, bisikan samar, kadang ketukan lembut, terus menemaniku seperti mimpi buruk yang nyata. Dan malam itu, mimpi buruk itu tidak datang dari luar, tapi masuk ke dalam kamarku sendiri. Pukul 2:10. Aku belum tertidur. Cahaya remang dari lampu meja jadi satu-satunya penerang. Tanganku memeluk bantal. Tubuhku kaku, tak berani bergerak sedikit pun. Lalu aku dengar, klik, bunyi kenop pintu diputar dari luar. Padahal aku yakin tadi sudah menguncinya. Pintu itu perlahan terbuka. Bayangan tinggi berdiri di ambang pintu. Tubuh besar, langkah pelan. Pak Hendra. Aku langsung bangkit dari kasur. Pak? Tanyaku pelan, hampir tak bersuara. Ia masuk begitu saja tanpa menjawab. Pintu ia tutup perlahan. Wajahnya tampak berbeda. Bukan marah, bukan dingin, tapi seperti orang yang baru saja kehilangan akal sehat. Ia berdiri beberapa langkah dari tempat tidurku. Lalu berkata pelan, "Kamu sudah terlalu banyak tahu, Arini." Aku menelan ludah. Saya nggak akan bilang ke siapa-siapa. Tapi kamu sudah lihat lemari itu, kan? Kamu sudah tahu tentang Nadia. Jantungku berhenti berdetak. Tanganku perlahan mundur ke belakang, mencari ponsel atau apapun yang bisa kujadikan pelindung. Dia terlalu ingin tahu, seperti kamu sekarang. Dan kamu tahu kemana itu membawanya. Pak Hendra mendekat satu langkah. Aku mundur, tapi tubuhku gemetar. Tapi kamu beda, Arini. Kamu belum telat untuk diselamatkan. Lalu dia berhenti, menatapku dalam, dan membisikkan sesuatu. Kalau kamu mau hidup, jangan percaya siapapun, termasuk Anita, termasuk aku. Dia berbalik, membuka pintu, dan sebelum keluar,
Ia menoleh sekali lagi. Kalau kamu pintar, kamu akan diam. Lalu pintu tertutup. Dan aku berdiri di sana, gemetar, dengan dada sesak seakan kehabisan napas. Malam itu, aku sadar satu hal. Rumah ini bukan tempat tinggal. Ini adalah ladang jebakan. Dan aku sedang berdiri di tengahnya, dikelilingi oleh dua orang yang bisa saling membunuh. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang akan memulainya lebih dulu? Dan siapa yang akan tetap hidup sampai akhir? Aku pikir aku cukup berhati-hati. Surat-surat pendek dari Nadia yang kusimpan, kutaruh di dalam laci meja kecil, di antara baju dalam dan lembar-lembar kosong kertas. Siapa juga yang akan mengobrak-abrik sampai ke sana? Tapi ternyata, aku lupa satu hal. Di rumah ini, tak ada ruang benar-benar aman. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Seisi kamar seperti habis disentuh. Laci meja setengah terbuka. Spray sedikit berantakan, meski semalam aku tak bergerak banyak. Dan hal paling mencolok, satu surat Nadia menghilang. Surat kecil yang ditulis dengan tinta biru disobekkan kertas bekas. Isinya sederhana. Kalau kamu mulai merasa semua terlalu tenang, itu artinya badai akan datang lebih cepat. Aku mencari ke seluruh kamar. Di bawah kasur, di balik lemari, kosong. Dan saat aku membuka pintu kamar, napasku tercekat. Anita berdiri di luar. Tegak, diam, senyum mengambang. Tapi di tangannya, ada kertas itu. Ini surat dari siapa? Tanyanya sambil memain-mainkan ujung kertas dengan jarinya. Nada suaranya pelan, tapi matanya menyala seperti api kecil yang sebentar lagi akan membakar. Aku nemu ini di kamarmu. Menarik, ya gaya tulisannya. Ia mengangkat alis. Siapa Nadia? Aku tidak menjawab. Tidak bisa. Dia tertawa kecil. Tapi bukan tawa bahagia. Tawa seperti seseorang yang baru saja menemukan peluru untuk menembak musuhnya. Aku kira kamu perempuan bodoh biasa. Arini, ternyata kamu lebih pintar dari yang kukira. Ia menunduk sedikit, menatapku langsung di mata. Tapi kepintaran tidak akan menyelamatkanmu kalau kamu terlalu dalam ikut campur. Hari itu, Anita tidak bicara banyak lagi. Tapi malamnya, aku menemukan sesuatu di kamarku. Spray tempat tidur disobek kecil di ujung. Cermin meja riasku pecah sebelah. Dan di atas bantal, tertulis dengan lipstik merah. Kalau kamu masih bertahan sampai akhir minggu ini, kamu akan lihat apa yang pernah Nadia lihat. Tubuhku lemas. Kata-kata itu tidak hanya ancaman, tapi peringatan bahwa waktuku tidak lama lagi. Aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa menunggu sampai semuanya meledak di depanku. Aku harus cari tahu siapa Nadia sebenarnya. Dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini sebelum aku datang. Karena kalau tidak, aku akan menjadi Nadia berikutnya. Dan kisahku akan ikut terkunci di dinding rumah ini. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Setelah ancaman dari Anita semalam, aku sadar, minggu ini bisa jadi minggu terakhirku di rumah itu. Bukan karena aku akan pergi, tapi karena mereka akan memastikan aku tak pernah bisa keluar dengan selamat. Tapi kalau aku harus jatuh, setidaknya aku harus tahu kebenaran utuhnya terlebih dulu. Dan itu membawaku ke satu tempat yang selama ini tak pernah berani kusentuh. Ruang kerja Pak Hendra. Pagi itu, rumah terasa sepi. Terlalu sepi. Anita tidak terlihat dimanapun. Pak Hendra juga belum pulang sejak kemarin. Dengan napas ditahan dan kaki gemetar, aku memutar kenop pintu ruang kerja. Terkunci. Tapi entah kenapa, aku mencoba memutar lagi, dan pintunya terbuka. Di dalamnya, ruangan itu bersih, tertata rapi, dengan rak buku tinggi di dua sisi, dan meja besar menghadap jendela. Aku langsung menuju meja. Lacinya terkunci, tapi di bagian bawahnya, ada satu celah kecil, seperti laci rahasia yang dibuat menyatu dengan rangka kayu. Kutarik perlahan, dan di sanalah tumpukan foto-foto lama tersembunyi. Beberapa lembar pertama memperlihatkan Pak Hendra dan Anita saat masih muda.
tersenyum. Bahagia. Normal. Lalu, foto Anita sendirian. Dengan gaun tidur. Duduk di kursi ruang tamu yang sekarang kusadari sudah tidak ada lagi di rumah ini. Lalu satu foto yang membuat jantungku berhenti. Seorang perempuan muda, wajahnya polos, mengenakan baju putih sederhana. Tersenyum kecil, tapi matanya kosong. Di belakang foto tertulis, Nadia, 6 hari sebelum menghilang. Tanganku gemetar saat membalik lembaran berikutnya. Ada foto lukisan yang pernah kulihat di lorong. Tapi kali ini, bukan hanya lukisan. Di bawahnya ada teks. Kamar pengawasan. Dibuat atas permintaan Haji. Haji Hendra? Lalu di pojok foto itu, aku melihat potongan rekaman video yang dicetak. Gambar perempuan sedang tidur. Dan perempuan itu, bukan Nadia. Itu aku. Aku membeku. Mereka memantaiku sejak awal. Dari malam pertama. Dari sebelum aku tahu siapa Anita. Dari sebelum aku tahu siapa diriku sebenarnya dalam rumah itu. Aku bukan istri. Aku bukan pengganti. Aku korban pengulangan. Kupungut satu foto terakhir. Gambar kamar tua di ujung lorong. Di dalamnya ada kursi kayu dan rantai di dinding. Di baliknya tertulis, "Jangan buka sampai semua selesai." Aku tak sanggup berdiri lagi. Kepalaku terasa berat. Tubuh kedingin. Karena malam itu aku tahu. Aku sedang tinggal di rumah yang dibuat khusus untuk menghilangkan perempuan. Dan kini tinggal satu pertanyaan. Apakah aku bisa keluar sebelum semuanya kembali berulang? Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung. Dan rumah terasa terlalu tenang, terlalu hening, seolah sedang menahan napas. Aku duduk di kamar, memandangi kunci kecil yang semalam kutemukan di balik foto Nadia. Bentuknya tua, sedikit berkarat, dan jelas bukan kunci pintu kamar biasa. Hatiku sudah tahu, itu adalah kunci pintu kamar tua di ujung lorong atas. Pintu yang dulu pernah kuketuk, tempat di mana aku melihat sepasang mata mengintip balik. Dan hari ini, aku akan membukanya. Langkah kakiku ringan tapi hati seperti dipalu. Kunci itu kugenggam erat. Setiap detik terasa panjang. Lorong terasa lebih sempit dari biasanya. Dan ketika aku tiba di depan pintu itu, napasku hampir tak keluar. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci ke lubangnya. Klik, pintunya terbuka perlahan. Engselnya berderit pelan. Seperti mengerang setelah bertahun-tahun tak disentuh. Ruangan itu gelap, kecil. Dindingnya terbuat dari batu kasar. Tak ada jendela. Hanya lampu redup menggantung dari kabel yang menjuntai. Dan di tengah ruangan, ada tempat tidur kecil. Ada rantai di lantai. Ada catatan yang ditulis tangan, menempel di dinding, lusuh dan robek-robek. Dan ada baju yang pernah kulihat di foto Nadia. Aku berjalan pelan ke dalam. Tanganku menyentuh tembok. Di sana tertulis dengan spidol merah. Aku masih hidup. Aku di bawah. Tolong. Aku terdiam. Napas tercekat. Di bawah. Aku menunduk. Di pojok ruangan, di bawah tempat tidur, ada lubang kecil. Tertutup papan kayu, tersembunyi oleh karpet kusam. Aku geser karpet. Kutarik papan kayunya. Dan bau lembab menyeruak. Tangga kecil menurun ke ruang bawah tanah. Aku tahu, masuk ke sana bisa berarti aku tak akan kembali. Tapi aku juga tahu, di sanalah Nadia berada. Atau, jejak terakhirnya. Dengan langkah yang lebih gemetar dari sebelumnya, aku turun satu persatu. Dindingnya lembab, nafasku berat. Tapi di dasar tangga, aku melihatnya. Seorang perempuan duduk membelakangi pintu kecil. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus. Dan saat dia menoleh, aku melihat wajah yang pernah kulihat di foto. Tapi lebih tirus, lebih tua, lebih rapuh. Itu Nadia, masih hidup, dan menatapku dengan mata penuh luka. Dia tidak bicara. Dia hanya memegang tanganku dan menangis. Tangis yang tak bersuara. Tangis yang seperti berkata, akhirnya ada yang datang.
Dan di saat itu aku tahu, segala ketakutan, pengkhianatan, rasa sakit, dan kebingunganku, semuanya punya alasan. Karena rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi penjara bagi perempuan yang pernah tahu terlalu banyak. Dan sekarang, aku dan Nadia harus keluar. Atau kami akan jadi nama berikutnya yang hilang dalam keheningan rumah ini. Nadia menatapku dengan mata yang sayu dan gelap. Bibirnya kering, tubuhnya kurus, tapi sorot matanya masih menyala. Kami duduk berdua di ruangan sempit bawah tanah itu. Udara pengap, lantai lembab, tapi semua terasa membeku saat ia mulai bicara dengan suara lirih. "Kamu, Arini, kan? Aku tahu kamu akan datang. Karena kamu korban berikutnya." Tanganku gemetar. "Apa maksudmu, korban?" Dia tertawa kecil. Tertawa seperti orang yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia besar. "Aku istri pertama Pak Hendra. Tapi bukan satu-satunya. Sebelummu, ada 5 perempuan lain. Mereka semua masuk rumah ini sebagai istri. Tapi hanya sedikit yang keluar. Dan tidak ada yang kembali dalam keadaan utuh." Aku tak bisa berkata-kata. Lidahku kaku. Kepalaku berdenyut. Hendra dan Anita berpura-pura membenci satu sama lain. Padahal mereka tim. Mereka memilih perempuan muda yang rentan secara ekonomi dari keluarga hancur, lalu menjadikan mereka alat pelengkap dalam permainan aneh mereka. Nadia menunjuk ke arah rak kecil di sudut ruang. Di sana ada kotak sepatu lama yang penuh dengan buku catatan, rekaman suara, dan potongan surat. Dokumentasi. Aku kumpulkan semua bukti. Tapi saat mereka tahu aku mulai sadar, aku dikurung. Anita menciptakan cerita bahwa aku kabur. Dan sejak itu, tak ada yang mencariku. Aku membuka salah satu buku catatan itu. Isinya membuat tubuhku dingin. Nama-nama, tanggal pernikahan, catatan perubahan perilaku, bahkan jadwal pengawasan lewat lubang rahasia di balik lukisan. Kamu tidak pernah dicintai, Arini. Kamu hanya dipantau, diteliti, dicoba sampai kamu menunjukkan reaksi yang mereka cari. Aku menutup buku itu. Tanganku menutupi wajah. Air mata tak bisa kutahan. "Tapi kamu berbeda," kata Nadia pelan. "Kamu belum hancur. Dan kamu datang ke sini dengan keberanian." Aku menatapnya, mencoba bangkit dari keterpurukan. "Lalu kenapa kamu tidak kabur?" "Karena tak ada jalan keluar. Semua pintu dikontrol. Semua orang yang tahu dibungkam. Tapi kamu mungkin bisa." Aku menggenggam tangannya. "Kita akan keluar sama-sama. Kalau kamu bawa bukti-bukti ini keluar, mereka bisa dihancurkan. Tapi kamu harus cepat. Karena aku dengar tadi pagi, Anita tahu kamu masuk ke ruang kerja. Dia tahu kamu sudah melihat terlalu banyak." Napas kami bersatu dalam ketakutan. Tapi untuk pertama kalinya, ada harapan kecil di antara horor panjang ini. Aku tahu jalan ini tak mudah. Tapi aku tak bisa diam lagi. Karena jika aku diam, aku akan jadi nama berikutnya dalam buku catatan Nadia. Dan kisahku akan ikut hilang di bawah rumah yang terlalu indah untuk dipercaya. Sejak keluar dari ruang bawah tanah tempat Nadia bersembunyi, aku tahu waktu sudah habis. Aku tak bisa menunggu lebih lama. Tidak bisa lagi menaruh harapan pada keajaiban. Jika aku ingin selamat, aku harus keluar dari rumah ini dengan membawa bukti. Malam itu, setelah memastikan Anita dan Pak Hendra tak berada di rumah, aku kembali ke ruang kerja. Kukunci pintu dari dalam, lalu duduk di depan meja. Kupindahkan catatan Nadia, foto-foto lama, dan salinan rekaman suara yang disimpannya dalam flash disk kecil. Kupisahkan semuanya ke dalam 2 bagian. Satu kusimpan di tas selempangku, satu lagi kusembunyikan di balik papan lantai bawah tempat tidurku. Kalau yang satu ketahuan, masih ada satu lagi yang bisa kusematkan sebagai senjata terakhir. Tapi saat aku membuka laptop tua dari lemari bawah meja, sekadar untuk memeriksa isi flash disk, layar hanya menampilkan satu folder. Namanya,
Rekaman terakhir Nadia. Tanganku gemetar saat mengklik. Suaranya berderak, tua, dan rusak, tapi terdengar jelas. Kalau kamu dengar ini, berarti kamu sudah tahu semua. Selamat datang di kebenaran yang seharusnya tidak pernah kamu sentuh. Aku sudah tahu sejak awal bahwa Anita tidak pernah benar-benar kehilangan kendali. Dia justru yang mengatur semua. Dan Hendra, dia hanya mesin dingin yang mengikuti arahan. Jika kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup, bawa nama kami keluar. Biarkan dunia tahu, rumah ini adalah penjara dengan cat tembok yang terlalu mewah untuk diduga. Seketika itu juga, lampu meja mati. Gelap. Aku berdiri cepat. Jantung berdegup kencang. Ada suara langkah kaki. Di luar pintu ruang kerja. Langkah itu pelan, teratur. Berhenti di depan pintu. Aku tahu aku tidak dikunci dari luar. Kalau orang itu ingin masuk, bisa. Tapi tidak. Orang itu hanya berdiri. Diam. Lalu, mengintip dari lubang kecil pintu tua yang menghadap ke dalam. Aku melihat bayangan satu mata. Menatapku dari balik pintu. Aku menahan napas. Lalu, pelan-pelan, mata itu menghilang. Langkah itu pergi, menyusuri lorong. Tapi kali ini tidak menjauh. Ia berputar ke arah kamar tidurku. Aku langsung mengejar keluar. Lorong gelap. Sini. Tapi sebelum aku sempat bergerak ke kamar, kulihat pintunya sudah terbuka sedikit. Dan di atas tempat tidurku, seseorang telah menyebarkan semua foto-foto bukti yang tadi kusimpan. Seseorang sudah membongkar persembunyianku. Dan detik itu juga aku tahu. Aku tak punya waktu lagi. Mereka sudah tahu. Dan besok pagi, mungkin aku sudah tidak ada. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Udara lembab. Angin dari sela jendela membuat tirai menari pelan. Seperti mengingatkanku bahwa malam ini mungkin kesempatan terakhirku. Setelah kejadian semalam, setelah seseorang membongkar tempat penyimpananku dan menyebar semua bukti di tempat tidur, aku tahu, aku sedang diburu. Dan hanya ada dua pilihan, kabur atau terkubur. Rencanaku sederhana. Aku akan keluar lewat pintu belakang dapur, yang terkunci dengan gembok kecil. Kuncinya kudapat saat dulu aku membersihkan meja dapur, tersembunyi di balik toples teh yang sudah lama tak terpakai. Flash disk berisi salinan bukti kupasang di dalam bra. Beberapa lembar uang kuselipkan di kaus kaki. Dan lembar surat Nadia kutaruh di balik jilbabku, menempel langsung ke dada. Kupeluk Nadia sebelum berangkat. Ya, dia masih di ruang bawah tanah, bersembunyi seperti bayangan luka. Kita akan keluar, bisikku. Tapi Nadia hanya tersenyum samar. Kalau kamu bisa keluar, ceritakan yang sebenarnya. Biar aku yang bertahan di sini. Dengan langkah ringan, aku menyusuri lorong dapur. Pintu belakang tinggal beberapa meter. Tapi saat aku menyentuh gagangnya, suara langkah cepat mendekat. Dari sisi lain, dari lorong depan, aku menahan napas, mundur pelan. Mataku menyapu ruangan, mencari tempat untuk sembunyi. Tapi telat. Anita muncul. Tubuhnya berdiri tegak di ambang pintu lorong. Bajunya putih, rambutnya tergerai. Tapi matanya, hitam, seperti tidak punya cahaya lagi. Mau kemana, Arini? Suara itu tenang, tapi dadaku seperti dipukul palu. Aku cuma, ambil udara, jawabku berbohong. Udara? Tengah malam? Dengan tas selempang dan sepatu lengkap. Dia mendekat. Aku mundur. Tanganku memegang erat ujung saku. Flash disk terasa menusuk kulit. Lalu tiba-tiba, aku lari. Aku mendorong pintu belakang sekuat tenaga. Tapi gemboknya belum sempat kulepas. Anita menarik tasku. Aku terjatuh. Bahu kananku menghantam lemari kecil. Kamu pikir kamu bisa keluar semudah itu? Semua perempuan di rumah ini mencoba. Tapi semuanya kembali. Atau menghilang. Tangannya mencengkeram kerah bajuku. Matanya tepat di depan wajahku. Aku hanya sempat berkata pelan. Aku sudah punya semua buktinya. Kalau aku mati malam ini, dunia akan tahu. Dia diam.
lalu tersenyum. Kamu pintar, ya, tapi kadang kepintaran juga bisa dikubur. Tiba-tiba langkah lain terdengar. Pak Hendra muncul dari sisi lain lorong. Rambutnya acak-acakan. Matanya merah. Apa yang terjadi di sini? Aku melihat ke arah mereka berdua. Dan aku sadar. Mereka tidak saling kaget. Mereka tahu. Mereka satu. Dan aku adalah potongan terakhir dari permainan ini. Malam itu, aku tidak jadi kabur. Aku dikunci di kamar. Kuncinya diganti. Ponselku diambil. Dan semua bukti, aku tak yakin masih tersisa. Tapi aku tahu satu hal. Aku masih hidup. Dan selama aku hidup, cerita ini belum selesai. Hari-hariku kembali dalam kurungan. Setelah malam itu, kamar dikunci dari luar. Ponselku diambil. Jendela disekat dari luar. Dan setiap kali aku buka mata, selalu ada suara langkah kaki mondar-mandir, menandakan bahwa aku diawasi. Tapi satu hal tak bisa mereka ambil. Ingatanku. Dan satu hal yang belum mereka tahu. Aku masih bisa bicara dengan Nadia. 3 malam sejak percobaan kabur gagal, aku kembali mendengar suara dari balik dinding. Pelan, lirih, tapi tegas. Arini, kamu masih di sana? Aku langsung mendekat, menyentuhkan kepala ke dinding. Iya, aku di sini. Aku takut kamu sudah dibungkam. Nyaris. Aku mendengar Nadia tertawa pendek. Kamu kuat, Rin. Lebih kuat dari aku dulu. Tapi ada satu hal yang belum kamu tahu. Dan ini, mungkin yang paling penting. Aku diam. Napasku menahan. Kamu tahu kenapa aku nggak bisa kabur? Kenapa aku menyerah? Karena ternyata aku bukan korban pertama. Aku bingung. Maksudmu? Saat aku mulai menyelidiki rumah ini dulu, aku nemu foto-foto lama di ruang bawah. Dan di sana, ada wajah perempuan-perempuan lain, termasuk ibuku. Dek, ibuku adalah korban pertama Pak Hendra. Ia dinikahi secara diam-diam saat masih muda, dan hilang setelah 1 tahun tinggal di sini. Anita adalah saksi hidup pertama yang membantu menutupi semuanya. Dan sejak itu, rumah ini jadi tempat mereka menanam korban demi korban. Semua demi satu hal, kendali, kepuasan, eksperimen. Aku membeku. Aku mencoba keluar. Aku mencoba melawan. Tapi waktu itu aku sendirian. Sekarang kamu enggak. Kamu punya aku. Dan kamu punya sesuatu yang aku enggak punya dulu. Kamu punya keberanian untuk buka suara. Bahkan ketika mereka sudah nyaris menghabisimu. Malam itu, aku duduk di bawah pintu, menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar. Cerita ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua perempuan yang pernah masuk ke rumah ini, dan tak pernah keluar. Dan jika aku bisa keluar hidup-hidup, aku bersumpah, aku akan buka semuanya. Dengan atau tanpa bantuan siapapun. Karena mungkin, aku bukan korban terakhir. Tapi aku bisa jadi yang terakhir bertahan. Pagi itu langit mendung. Tapi tidak seperti biasanya. Aku justru merasa ini adalah hari paling terang dalam hidupku. Setelah semua penderitaan, pengkhianatan, dan ketakutan, aku akhirnya keluar dari rumah itu. Tidak berlari, tidak kabur, tapi dibawa langsung ke kantor polisi oleh Pak Hendra sendiri. Semalam sebelumnya, sesuatu yang tak pernah kuduga terjadi. Pak Hendra datang ke kamarku. Tak dengan ancaman, tak dengan senyum palsu. Wajahnya lelah, matanya cekung. Ia hanya berdiri di ambang pintu dan berkata, "Aku capek. Semua ini sudah terlalu jauh. Dan kamu mengingatkanku bahwa aku masih manusia." Aku diam. "Besok pagi, bersiaplah. Kita akan keluar. Bawa semua yang kamu punya. Biar kamu yang bicara." Dan pagi itu, aku berdiri di depan 2 penyidik. Dengan flash disk, catatan, surat Nadia, dan salinan foto-foto. Tanganku gemetar. Suaraku lirih. Tapi semua keluar. Tentang lukisan pengintai.
tentang perempuan yang dikurung, tentang Nadia, tentang eksperimen sosial gelap yang dibungkus dalam nama pernikahan. Dan saat mereka bertanya, "Apa kamu punya saksi?" Aku hanya menjawab pelan, "Dia masih hidup di bawah lantai rumah itu. Namanya Nadia." Beberapa jam kemudian, tim polisi datang ke rumah. Aku menolak ikut, tapi aku berdiri di kejauhan, di dalam mobil. Mataku tak pernah lepas dari bangunan itu. Rumah yang pernah menelanku dalam. Rumah yang pernah membuatku percaya aku akan mati di dalamnya. Dan saat mereka kembali, salah satu penyidik hanya menggelengkan kepala. Kami tidak menemukan siapapun di bawah. Ruang bawah tanah itu kosong. Bersih. Tidak ada tanda kehidupan. Bahkan pintu kamarnya tak ada lubang. Tak ada celah seperti yang kamu ceritakan. Tubuhku lemas. Aku berlari, masuk ke dalam rumah, menyusuri lorong, menuruni anak tangga, mencari Nadia, memanggil namanya berulang kali. "Nadia, Nadia, aku di sini. Kamu janji akan bertahan. Kamu janji akan ikut keluar." Tapi kosong. Semua kosong. Di salah satu sudut kamar tua itu, aku menemukan sepucuk kertas. Tertulis dengan tulisan tangan yang kutahu betul milik Nadia. "Sudah cukup. Arini, kamu sudah melakukan bagianku. Sekarang kamu hidup. Biarkan aku menjadi bagian yang tak perlu disebut, tapi tetap menguatkan cerita yang akan kau bawa ke dunia luar. Aku tak akan keluar, tapi aku akan selalu ada di antara yang percaya bahwa kebenaran tidak butuh semua saksi. Cukup satu yang bertahan." Hari itu aku menangis. Tapi untuk pertama kalinya. Bukan karena takut. Tapi karena kehilangan seseorang yang bahkan belum sempat kurengkuh sepenuhnya. Tapi sudah menyelamatkanku lebih dari siapapun. Beberapa minggu berlalu. Kasus ini akhirnya dibuka. Nama Pak Hendra dan Anita masuk berita. Bukti-bukti diterima. Penyidikan dilakukan. Dan aku kembali ke rumah ibuku. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk berkata bahwa aku kini tahu. Tidak semua yang terlihat kaya berarti aman. Tidak semua yang tampak seperti suami adalah pelindung. Namaku Arini, dan aku adalah perempuan yang dijual ibunya sendiri. Menikah dengan pria tua demi utang. Disiksa oleh istri pertamanya. Hampir dikubur oleh sistem yang dibangun dari kemewahan dan kebohongan. Tapi aku masih hidup, masih bernapas, dan masih bicara. Dan itu sudah cukup untuk menghancurkan rumah yang selama ini tampak sempurna dari luar. Hidup memang tak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang kita dilahirkan dalam keluarga yang justru menjual kita demi bertahan. Kadang kita dipaksa menerima cinta yang tak pernah kita minta. Kadang kita masuk ke rumah yang kelihatan indah, tapi sebenarnya hanyalah penjara dengan tembok yang memantulkan dusta. Arini hanyalah satu dari banyak perempuan yang suaranya pernah dipadamkan. Tapi ia memilih untuk tidak diam. Ia membawa luka, bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dibagikan. Agar dunia tahu bahwa di balik pernikahan yang dipaksakan, sering tersembunyi kekerasan yang dibungkam. Mungkin Nadia tak pernah keluar. Mungkin ia memilih menghilang dalam sunyi. Tapi kisahnya tidak sia-sia. Karena lewat keberanian Arini, kebenaran akhirnya sampai di luar dinding itu. Dan semoga tidak ada lagi perempuan yang dijual. Tidak ada lagi perempuan yang dibungkam. Tidak ada lagi perempuan yang harus menderita. Hanya karena lahir di keluarga yang memintanya berkorban. Tanpa pernah benar-benar mencintainya. Halo Bunda. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat, pelajaran, dan kekuatan untuk siapapun yang pernah merasa tak punya suara. Jangan lupa, Bunda, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dan keberanian lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.